Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Kevin Rizka Nugraha. Saya dari kelompok A10. Saya di sini akan menjelaskan tentang laporan anatomi. Ya, topik satu ini jelaskan anatomi dari traktus respiratorius yang superius. Baik, di sini bagian traktus superius kita mulai dari depan. Jadi hidung kita ini punya nares, yaitu nares itu kayak lubang gitu atau lubang, terus dia itu adalah arpentura yang bagian posterior dari hidung kita. Terus kita juga punya septum nasi, yaitu apa namanya? Bagian tengah di bagian hidung kita. Terus di lubang bagian belakang ini ada namanya konka. Konka itu kayak apentura yang di bagian posterior. Nah, terus tulang hidung kita ini melekat pada sinus frontalis, sinus maxillaris, terus ada sinus sphenoidalis. Nah, ini jadi di hidung kita ini ada arteri dan nervus. Pertama ada arteri locus Hiselbatz. Jadi arteri Hiselbatz ini yang bikin kita bisa mimisan gitu. Nah, nanti Hiselbatz ini kan dia percabangan dari carotis externa kan. Nah, nanti dia bercabang jadi arteri Hiselbatz. Nah, kalau nervus, nah di sini di hidung kita itu sebagai penciuman itu ada nervus olfactorius itu sebagai penciuman indera penciuman kita. Nah, kita lanjut ke faring. Nah, jadi faring ini ada 3 bagian. Yang pertama nasofaring, orofaring, dan laryngfaring. Jadi nasofaring ini letak skeletopisnya itu setinggi VC1 sampai 2. Sedangkan orofaring itu setinggi 2 sampai 3, sedangkan laryngofaring itu setinggi 3 sampai 5. Nah, terus setelah faring kita eee, ke laring. Jadi laring itu punya eee, kayak kartilago, yaitu yang membantu buat melindungi serta kayak membantu proses kita menelan. Jadi kartilagonya itu terbuat dari jaringan elastis dan fibrosa. Nah, ini contoh kartilagonya itu ya epiglotis. Epiglotis itu termasuk kartilago elastis kan, kartilago elastis. Nah, terus di sini ada hyoid bone, yaitu kayak tulang yang menggantung yang ada di bagian eee eee, laring kita. Terus ada corniculate cartilago itu yang di bagian sini. Terus ada anterior hyoid cartilago itu di bagian sini. Terus ada cartilago tiroid, ada laminanya atau lapisannya. Terus ada yang bawah di sini ada cartilago cricoid. Nah, ini di dalamnya ada di bagian profundanya itu ada membrana tiroidea, terus ada vokal ligamen, terus ada cricoid ligamen. Nah, terus yang di laring ini dia punya pelika-pelika gitu, yaitu pelika vestibularis, yaitu pita suara palsu, dan pelika vokalis, yaitu pita suara yang asli. Jadi kalau kita ngomong seperti ini ya karena adanya pelika vokalis tersebut. Terus di sini ada
Adductus laryngis. Nah, ini adductus laryngis. Terus ada epiglottis. Nah, epiglottis tuh dilekati oleh cartilago yang tadi itu. Terus di sini ada larynx sulcus laryngalis, terus ada vesticulus laryngalis, ventriculus laryngalis. Itu kayak semacam cekungan gitu. Terus ada cavitas infraglottica. Jadi ini ya berperan buat proses menelan lah, menelan. Nah, kita lanjut ke topik yang kedua, yaitu jelaskan anatomi dari cor. Jadi cor itu apa sih? Cor itu ya jantung. Jadi organ jantung. Kalau kenapa nggak eh, kardio gitu kan? Kardio kan. Jadi kardio itu kayak sistematika dari jantung gitu. Tapi kalau anatominya itu cor namanya. Jadi cor ini dia punya batas-batas ya. Jadi kalau kita waktu periksa jantung itu menggunakan stetoskop itu kita ada 4 titik buat mendengarkan, yaitu bagian kanan atas, terus kiri atas, sama kanan bawah, sama kiri bawah. Jadi di bagian kanan atas itu ada katup aorta, yaitu di linea parasternalis dexter SIC2, terus ada yang di kiri ada di bagian pulmo, trunkus pulmo itu atau pulmonic area itu di bagian daerah SIC2 linea parasternalis sinistra. Terus kalau di bagian kanan bawah itu ada tricuspid ya, bagian katup tricuspid itu ya dia setinggi SIC 4 linea parasternalis. Terus bagian paling kiri itu ada di bagian apexnya itu di linea mid clavicularis sinistra SIC 5. Nah, terus jantung ini dia punya ligamen. Ya, jadi fungsi ligamen tuh biar organnya itu nggak kemana-mana. Habis itu juga dia biar organnya itu nggak mobile. Itu makanya ada ligamen yang melekatinya. Yang ya itu ada 4 yang penting-penting itu ada superior sternopreccal ligaments, terus ada sipo-pericardinal ligaments, terus ada vetero-pericardinal ligaments, terus ada preno-prenicadial ligament. Nah, terus jantung ini punya skeleton cordis. Jadi skeleton cordis itu apa? Dia itu sebagai kayak memperkuat jantung biar tetap pada posisinya. Habis itu dia juga kayak ya kayak ligamen gitulah. Nah, jadi skeleton cordis itu ada 3, yaitu annulus fibrosus, terus ada trigonum fibrosum, sama septum membranacea. Nah, annulus fibrosum ini yang 4 cincin itu kan. Nah, maksudnya 4 cincin itu kan ini lingkaran-lingkaran nih seperti cincin gitulah. Nah, jadi annulus fibrosus itu bagiannya ada annulus fibrosus valva trunci pulmonalis, ada annulus fibrosus valva aorta, terus ada annulus atrioventricular dextra, sama annulus atricularis sinistra. Nah, terus trigonum fibrosum sinistrum itu yang bagian antara annulus atricularis sinistra sama annulus fibrosus valva aorta. Nah, jadi dia kayak segitiga gitu, makanya namanya trigonum fibros. Nah, terus kita bagian internanya. Jadi di bagian jantung, di bagian interna itu ada namanya atrium sama
eee, atrium sama ventrikular. Jadi, di bagian atrium itu ada bagian kasarnya namanya musculus pectini. Nah ini, yang sebelah, kiri ini adalah gambar kiri ini adalah, atrium dextra. Karena kan, apex tuh lebih ke kiri kan gitu cara ngelihatnya. Terus di bagian, atrium dextra ini terdapat, namanya fossa ovale. Jadi fossa ovale itu, terbentuk dari foramen oval pada waktu kita bayi. Terus ada, limbus fossa ovalis, ada intertrial septum, terus ada katup katup di sini. Nah, ini ada musculus pectini itu bagian kayak kasarnya gitu. Nah, terus di sini ada, ventricular sinister. Nah, jadi gimana sih cara ngelihatnya itu kan di sini ada apex. Nah, ada apex. Nah, sini ada ventricle kan. Nah, sini atriumnya di bagian eee, agak superiornya gitu dari jantung gitu, agak atasnya gitulah. Nah, jadi, sama kayak, eee, atrium dextra, dia juga punya fossa ovale, terus dia ada auriculanya di bagian, anunya. Jadi auricula itu kayak kayak telinganya jantung gitu loh, kayak begini ya. Nah, terus, di sini itu ada ventricular dextra sama sinistra. Nah, di sini ya yang sebelah kiri ini, gambar sebelah kiri ini adalah, eee, ventricular sinistra ya, karena nih apex kan nih. Ini ada apexnya, terus ada, eee, jadi, ciri khas yang bisa kita lihat dari ventricular nih dia ada chorda tendinae. Chorda tendinae itu kayak serabut-serabut ligamen gitu. Terus ada musculus papillaris. Nah, itu yang kayak kayak cabang-cabangnya dari chorda tendinae. Terus dia juga, terdapat ada katup mitral, posterior sama anterior yang bisa kita lihat di sini. Terus, di sini di sebelah gambar kanan nih ada, ventricular dextra. Nah, jadi di ventricular dextra ini, sama kayak ventricular sinistra dia ada, chorda tendinae, ada, musculus papillaris yang bisa kita lihat di sini dalamnya. Nah, terus jantung nih punya katup juga ya. Nah, jadi katupnya itu terbagi jadi 2, yaitu atrioventrikular sama semilunar. Nah, jadi atrioventrikular itu dia itu, eee, katupnya apa saja sih? Jadi atrioventrikular tuh katupnya itu ada tricuspid sama bicuspid. Nah, bicuspid itu ya nama lain dari mitral itu. Nah, terus, kalau yang semilunar, semilunar artinya setengah bulan kan. Jadi katupnya itu ya kayak setengah bulan gitu, kayak setengah lingkaran gitu. Nah, katupnya apa aja sih? Ya katupnya ya aorta sama, truncus pulmonalis, sama pulmo. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini kan annulus fibrosus tester, ini tadi cincin-cincin yang saya jelaskan tadi. Oke, mungkin, sekian dari, anatomi core. Kita lanjut ke jelaskan anatomi dari tractus respiratorius yang bagian inferius. Tadi kita udah jelasin yang bagian superior, sekarang kita bagian yang lebih bawah lagi. Nah, jadi, di sini ada gambar trakea. Jadi trakea itu, punya, percabangan gitu yang dinamakan bifocardio trachealis. Nah, jadi di bifocardio itu ada kayak penonjolan gitu, namanya cardia. Ka ka kar kar ya kar carina ya carina. Terus, di trakea ini dia punya cartilago juga, namanya cartilago trachealis. Terus dia juga punya,
eee, otot namanya musculus trachealis kalau yang ada di histologi. Lanjut, nah jadi trakea ini dia bakalan bercabang-cabang membentuk bronkus. Nah di bronkus ini, eee, jadi ini kayak masih sistem konduksi di bagian konduksi di organ respiratorius. Nah, nanti, organ konduksi ini dia bakal berakhir di bronkus terminalis. Nah, ini yang namanya bronkus. Nah, habis bronkus dia bakal bercabang lagi menjadi bronchialis. Setelah bronchialis jadi bronkus terminalis. Terminalis kan artinya terminal kan, kayak akhir dari perjalanan gitu kan. Nah, nanti dia bakal lanjut, eee, dari bronkus terminalis ke bronkus respiratorius. Jadi, eee, awal dari sistem konduk eee, awal dari sistem respiratoris itu kan bronkus respiratorius. Nah, nanti dia bakal bercabang lagi jadi, itu apa namanya, eee, ductus alveolaris. Nah, nanti, dari ductus alveolaris jadi ke saccus alveolaris. Nanti dari saccus alveolaris dia bakal bercabang lagi. Dia saccus alveolaris ini kayak mengandung, kayak, alveoli begitu. Nah, nanti pertukaran oksigen yang ada di sana. Lanjut, jadi, paru-paru kita ini punya 2 bagian yaitu dexter sama sinister. Jadi di dexter ini dia punya 3 lobus, sedangkan sinister ini cuma punya 2 lobus. Nah, nanti, dari jantung dia kan ada truncus pulmonalis. Nah, truncus pulmonalis itu dia kayak, isinya itu ya biasanya, eee, CO2 kebanyakan. Nah, darah-darah yang kayak CO2 nanti ya bakal disalurkan ke, organ pernapasan buat nanti, terjadi pertukaran gas dari CO2 menjadi O2 yang buat, organ kita gitu. Nah, di sini ada apex yaitu tepi, terus ada, ada arteri pulmonalis, ada bronkus, ada vena pulmonalis juga di sini. Nah, terus di bagian paru-paru kita ini punya pleura. Jadi apa sih fungsi pleura itu? Ya, pleura itu buat kita bernapas. Jadi pleura itu, kayak semacam ruangan gitu yang menjaga tekanan di paru-paru kita. Nah, misalnya kita tertusuk terus sampai nembus kafum pleura kita. Nah, terjadi, eee, kan emang dia beda kan tekanannya pleura sama tekanan atmosfer itu. Nah, jadi tekanan pleura itu pasti dipertahankan lebih rendah daripada tekanan alveolar eee, sama atmosfer. Nah, jadi dipertahankan terus biar dia tekanannya itu lebih rendah gitu. Nah, kalau kita tersusuk, apa yang terjadi? Tekanannya itu sama. Nah, jika tekannya sama, maka, paru-parumu itu nggak bisa mengembang, begitu. Nah, jadi, pleura ini punya pars juga kan, ada pars cervical kok ada pars eee, parietalis sama visceralis. Nah, visceralis kan organ kan, berarti dia ya parsnya dekat paru-paru gitu. Kalau parietalis ya, cervical, costal kayak gitu-gitu, parietal. Ya mungkin, sekian dari saya laporan anatomi kali ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau, penjelasan saya kurang begitu jelas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat selalu.